Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes kumaha daramang. Alhamdulillah. Tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pengajaran bahasa Sunda kelas genep tentang paribahasa jeung babasan. Hayu saka acan dikawitan urang baca basmalah heula sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Harti paribahasa jeung babasan. Paribahasa nyaeta kecap mangrupa papatah, pangrojong atawa kecap nu bisa dijadikeun pieunteugan hirup. Nya basa keren mah kecap nu bisa ngamotivasi. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan paribahasa itu merupakan pepatah, penyemangat atau kata yang bisa dijadikan cerminan hidup. Ya, yang bahasa kerennya itu kata-kata yang bisa memotivasi. Selanjutnya babasan. Babasan nyaeta mangrupa kecap, siloka atawa kiasan nu hartina lolobana ngagambarkeun sifat atawa kebiasaan hirup jelema. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, babasan itu merupakan kata-kata yang merupakan kiasan yang artinya itu kebanyakan menggambarkan sifat atau kebiasaan hidup manusia. Perbedaan paribahasa dengan babasan yaitu kalau paribahasa agak panjang ya kalimatnya. Kalau babasan itu biasanya pendek, hanya 2 kata saja. Ini contoh babasan anak-anak. Contohnya kahiji atah anjang. Atah anjang teh artinya jarang saling bertamu atau jarang silaturahmi ya. Terus ada juga adigung adiguna, artinya sombong atau takabur. Ada juga ambek ngedek tanaga midek, artinya nafsu besar tapi tidak mempunyai kekuatan. Dan selanjutnya banyak ya anak-anak, di sini ada 45 babasan. Boleh nanti dibaca ya, di pause videonya supaya terlihat bacaannya. Nah, ini untuk slide yang pertama tentang babasan ya. Ini yang kedua. Selanjutnya ini. Nah, banyak sekali anak-anak ya, tidak mungkin Ibu bacakan semuanya di sini. Baik. Selanjutnya, nah, bagaimana bentuk paribahasa? Nah, ini anak-anak. Contoh paribahasa. Paribahasa itu biasanya terdiri dari beberapa kata, lebih dari 2 kata. Contohnya, bibilintik tira leutik, babanda ti bubudak, kukumpul tira lembut, geus gede ngan kari make. Artinya apa? Iya, harus mau menabung artinya ya. Yang kedua, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Nah, usaha yang terus-terusan dilakukan dengan sabar sampai ada hasilnya atau tidak pantang menyerah ya. Selanjutnya, disuhun dina embun-embunan, diterima dengan penuh kegembiraan. Hayang nyapek kudu ngopek, artinya hayang barang dahar kudu usaha. Nah, harus mau bekerja ya. Yang kelima, ngadeg sacekna nila saplasna, jujur tidak pernah berpura-pura. Yang keenam, ari umur tunggang gunung, angen-angen pecak sawet. Artinya usia sudah tua tapi kemauan seperti anak muda, anak-anak ya. Bobo sapanon carang sapakan, artinya ada kekurangan. Nah, ini contoh paribahasa. Selanjutnya anak-anak, masih banyak babasan paribahasa yang lain selain yang Ibu jelaskan di atas. Boleh anak-anak bila ingin mencari lagi lebih banyak, cari di buku sumber lain, yaitu buku kamus paribahasa ataupun di internet ya, masih banyak. Nah, bagaimana contoh membuat kalimat menggunakan babasan? Ini seperti contohnya ya anak-anak. Ada babasan ipis biwir. Ipis biwir itu artinya mudah menangis. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Nyelin mah ipis biwir pisan, teu kaop diheureuyan sakedik oge ngeng mae ceuri. Nah, ini contohnya ya, cara membuatnya. Nomor 2, amis budi artinya suka senyum atau ramah. Nah, contoh kalimatnya, neng ati mah geus geulis teh amis budi deui, matak pikaresepeun. Nah, itu anak-anak ya.
Selanjutnya, tuturut munding, artinya suka meniru-niru kelakuan orang lain tapi tidak mengetahui maksudnya. Contoh kalimatnya. Ya, pami janten jalmi teh ulah sok tuturut munding wae, kedah sing gaduh pamadegan nyalira. Anu kaopat nyaeta buntut kasiran, artinya pelit. Contoh kalimatnya, itu murang kalih teh buntut kasiran, piraku disungkeun sakedik wae teu masihan. Anu kalima heuras genggerong. Artinya kata-katanya kasar atau menyakitkan hati orang lain. Contoh kalimatnya, pami nyarios teh ulah sok heuras genggerong, matak pikanyurieun hate batur. Nah, itu anak-anak cara membuat kalimat menggunakan babasan ya. Selanjutnya, contoh membuat kalimat menggunakan paribahasa. Nah, diajar wirausaha mah kedah sabar ulah bosenan. Saur paribahasa oge cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Anu kadua, kedah kersa didamel atuh pami hoyong barang tuang mah. Lamun hayang nyapek kudu ngopek. Artinya apa? Mau bekerja. Nu katilu, pami dagang mah kedah jujur. Kedah ngadek sacekna ninglas saplasna. Anu kaopat, artos komisi teh ditarimakeun bungaheun pisan disuhunan dina embun-embunan. Sangat senang sekali ya sampai disuhunan dina embun-embunan. Anu kalima, nyai gaduh artos teh ulah dijajankeun bae, heuk tabungkeun. Bibilintik ti leuletik, babanda ti bubudak, kukumpul ti lelembut gede-gede ngan kari make. Ya, artinya mau rajin menabung anak-anak ya. Nah, itu contoh membuat kalimat menggunakan paribahasa. Nah, di sini Ibu akan memberikan tips khusus cara membuat kalimat babasan dan paribahasa yang benar. Coba anak-anak perhatikan ya. Nah, di sini contoh membuat kalimat babasan. Kata babasannya itu ada di tengah kalimat atau bersatu dengan kalimatnya. Itu cirinya anak-anak ya. Ingat-ingat. Ibu ulangi, untuk membuat kalimat babasan, kata babasannya bersatu dengan kalimat yang kalian buat. Oke? Kalau paribahasa itu pertamanya kalimat yang dibuat dulu, lalu belakangnya ada paribahasanya. Itu perbedaannya cara membuat kalimat menggunakan babasan dan paribahasa. Mudah-mudahan anak-anak bisa dimengerti ya. Bagaimana cara membuatnya, bisa membedakan ya. Oke. Nah, untuk tugas pekan ini, anak-anak buatlah 5 kalimat menggunakan babasan dan 5 kalimat menggunakan paribahasa. Kerjakan di buku tulis bahasa Sunda, ditulis dengan rapi dan bahasa yang halus. Kemudian foto dan kumpulkan ke Bu Guru via GCR. Jelas anak-anak ya tugas pekan ini? Oke, baik. Alhamdulillah. Hatur nuhun anak-anak sudah memperhatikan pelajaran hari ini tentang paribahasa dan babasan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.